Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-adim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diperkenankan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan membawakan ceramah singkat dengan tema Sejarah Nuzulul Quran. Saudaraku, setiap tahun dan tepatnya di bulan suci Ramadan ini, banyak dari umat Islam di sekitar Anda yang akan merayakan dan memperingati suatu kejadian bersejarah yang telah merubah arah sejarah umat manusia. Dan mungkin juga Anda termasuk yang turut serta merayakan dan memperingati kejadian ini. Tahukah Anda apakah itu sejarah yang akan saya jelaskan? Kejadian sejarah itu adalah Nuzulul Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lauh Mahfud di langit ketujuh ke Baitul Izzah di langit dunia. Sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang dipadanya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Peringatan terhadap turunnya Al-Quran diwujudkan oleh masyarakat dalam berbagai acara. Ada yang dengan mengadakan pengajian umum. Nah, dari mereka juga ada yang merayakannya dengan pertunjukan pentas seni, semisal qasidah, nasyid, dan lain-lain. Mari saya mengajak diri saya sendiri terlebih dahulu dan umat Islam lainnya untuk senantiasa kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Membaca dan belajar Al-Quran harus dijadikan tradisi oleh masing-masing keluarga Islam di muka bumi ini. Kalau gerakan ini berkelanjutan, maka bukan tidak mungkin dunia akan dipenuhi dengan nilai-nilai Al-Quran. Dan saat itulah peradaban baru dunia itu muncul, yaitu peradaban yang bersumber dari nilai-nilai Al-Quran. Mengapa kita harus membudayakan membaca Al-Quran? Karena selaku umat Islam, kita yakin bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup yang kompleks dan memuat sejumlah kebutuhan manusia, baik itu materi maupun spiritual. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad memang diperuntukkan kepada manusia agar dia mendapat rahmat dan kegembiraan dari Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan tentang nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran, maka pasti tidak akan lepas dari membicarakan soal Lailatul Qadar atau bulan Ramadan. Karena memang antara tiga hal ini terdapat hubungan yang saling erat berkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 disebutkan, yaitu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Yang artinya sesungguhnya kami menurunkan kepada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam permulaan Al-Quran pertama kali diturunkan.
Kemudian mengenai persoalan bahwasanya Al-Quran untuk pertama kali diturunkan dari Lauh Mahfudz sampai ke Baitul Izzah atau langit dunia, yaitu pada malam Qadar ini di bulan suci Ramadan. Para ulama mayoritas telah bermufakat semuanya, di mana dari Baitul Izzah ini malaikat Jibril alaihissalam kemudian mengantarkannya kepada Nabi Muhammad SAW secara step by step, yaitu selama kurun waktu sekitar 23 tahun. Akan tetapi ketika diperinci lebih lanjut pada tanggal berapa persis sebenarnya saat nuzulul Quran itu terjadi, maka disinilah mulai terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Konteks perbedaan pendapat ini sebetulnya bermuara pada batasan waktu kapan terjadinya Lailatul Qadar itu. Nah, ada yang berpendapat di hari-hari ganjil, Ashrul au akhir pada bulan suci Ramadan, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Ada pula yang mengatakan pada 27 Ramadan. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa khusus Lailatul Qadar saat nuzulul Quran itu terjadi yakni pada tanggal 17 Ramadan. Karena keterkaitannya surah Al-Qadar itu terjadi yakni pada tanggal karena keterkaitannya surah Al-Qadar ayat 1 dengan isyarat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Anfal ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Yang artinya, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan Al-Quran kepada hamba kami yaitu Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Nah, yang dimaksud dengan hari Furqan atau hari bertemunya dua pasukan adalah hari pertempuran Perang Badar. Peristiwa Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau jatuh pada hari Selasa 13 Maret 624 Masehi. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Perang Badar ini terjadi pada hari Jumat adalah pendapat yang lemah karena salah dalam mengonversi. Dan bahwasanya nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan inilah pendapat yang terbanyak yang dipakai di Indonesia. Sehingga tiap-tiap tanggal 17 Ramadan umat Islam di Indonesia banyak yang memperingatinya. Peristiwa turunnya Al-Quran atau sering disebut dengan nuzulul Quran merupakan hal yang sampai saat ini selalu diperingati oleh sebagian umat Islam di dunia. Di seluruh negara Arab dilakukan tradisi syiar atau menyemarakkan bulan Ramadan dengan berbagai kegiatan. Salah satu kegiatannya yang dilakukan adalah dengan memperingati Lailatul Qadar, yang biasanya ini serempak dirayakan oleh umat Islam di seluruh negara Arab pada malam 27. Sementara itu, di dalam memperingati turunnya Al-Quran, Indonesia dilaksanakan peringatan nuzulul Quran pada malam 17 Ramadan. Berbeda dengan umat Islam di Arab. Di Indonesia, banyak umat Islam yang menyangka peristiwa nuzulul Quran itu berbeda dengan Lailatul Qadar. Padahal jika dilihat dalam sejarah, kedua hal ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Lantas, mengapa umat Islam di Indonesia memperingati turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan? Nah, dalam situs Wikipedia dijelaskan bahwa awal diperingatinya nuzulul Quran di Indonesia yaitu ketika Presiden Soekarno mendapat saran dari Buya Hamka untuk memperingati nuzulul Quran pada setiap tanggal 17 Ramadan karena bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, sebagai rasa syukur kemerdekaan Indonesia, memang dari dahulu telah ada perbedaan pendapat para ulama mengenai tanggal pasti turunnya Al-Quran pertama kalinya, yang kemudian diperingati sebagai malam nuzulul Quran. Rasulullah SAW
pernah mengabarkan tentang kapan akan datangnya malam Lailatul Qadar. Beliau bersabda, "Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari akhir bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain juga dijelaskan, berusahalah untuk mencarinya pada 10 hari terakhir. Apabila kalian lemah atau kurang fit, maka jangan sampai engkau lelah pada 7 hari akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, yaitu pada malam-malam ganjilnya, antara lain tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Keterangan bahwa turunnya Al-Quran pada 10 hari terakhir Ramadan diperkuat oleh Syekh Safiyur Rahman Mubarakpuri, penulis dari Sirah Nabawiyah. Mubarakpuri dalam buku Cahaya di Atas Cahaya menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama pada malam Senin tanggal 21 Ramadan atau bertepatan pada 10 Agustus 610 Masehi. Menurut kalender yang berdasarkan pada perputaran bulan Komariah, saat itu Nabi berusia 40 tahun 6 bulan 12 hari. Sedangkan menurut kalender Masehi, Nabi berusia 39 tahun 3 bulan 22 hari. Nah, keterangan dari Mubarakpuri di atas menguatkan pernyataan bahwa Al-Quran pertama kali turun pada tanggal 21 Ramadan dan bukan pada tanggal 17 Ramadan. Nah, berdasarkan berbagai keterangan di atas, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pertama kali, yaitu pada malam Lailatul Qadar, yang oleh sumber sejarah dijelaskan bahwa Nabi menerima wahyu pada malam 21 Ramadan. Nah, jadi peristiwa nuzul Quran pertama kali terjadi pada tanggal 21 Ramadan, tepatnya pada hari Senin. Sebab sebagian besar ahli sejarah sepakat bahwa diangkatnya beliau menjadi nabi adalah pada hari Senin. Dalil ini dianggap kuat karena Rasulullah ketika ditanya tentang puasa Senin, beliau menjawab, "Di dalamnya aku dilahirkan dan dalamnya diturunkan wahyu atasku." Hadis riwayat Muslim. Peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzul Al-Quran sebagaimana yang biasa diperingati oleh umat Islam Indonesia pada dasarnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in. Jikapun perayaan nuzul Al-Quran tetap diperingati dengan niat dan alasan yang baik, hendaknya bukanlah sekedar seremonial belaka, akan tetapi melalui peringatan tersebut, esensi Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia dapat membawa bekas dalam diri umat Islam yang memperingatinya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan, ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 2. Hadirin yang berbahagia, saya kira cukup sampai di sini ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat bagi para hadirin sekalian, terkhusus bagi saya sendiri. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.